Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema Ramadan dan pengendalian hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kata Allah, apakah kamu tidak pernah melihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kenapa mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Tuhan itu maknanya adalah sesuatu yang diagungkan oleh manusia sehingga dirinya rela dikuasai olehnya. Sehingga tatkala Allah di sini bertanya bahwasanya tahukah kalian orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Berarti mereka adalah orang yang menjadikan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu sehingga dia rela dikuasai oleh hawa nafsu. Itulah mereka yang menahankan hawa nafsu. Berbeda bagi mereka yang menuhankan Allah. Dia mengagungkan Allah. Dia rela dikuasai oleh Allah. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia berusaha untuk memenuhinya. Tetapi bagi mereka yang menuhankan hawa nafsu, berarti mereka mengagungkan hawa nafsu sehingga dirinya rela dikuasai oleh hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang muncul dari hawa nafsunya, dia berusaha untuk menunaikannya. Dia berusaha untuk menjalankannya. Makanya dalam sebuah ayat Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam itu adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Allah menjadikan neraka Jahannam itu penghuninya adalah jin dan manusia. Yakni mereka yang kata Allah adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahaminya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihatnya. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkannya. Makanya kemudian Allah umpamakan kal an'am. Ulaika kal an'am. Mereka itulah bagaikan binatang. Balhum adal. Bahkan lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka di sini para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen bulan Ramadan ini memang sangat baik bagi kita untuk mentarbiyah diri kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini sangat besar dampaknya dalam kehidupan kita. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa sumber keburukan
pada diri manusia itu adalah kelalaian dan hawa nafsu. Sumber keburukan yang terjadi dalam diri manusia itu adalah karena kelalaiannya dan hawa nafsunya. Bahkan Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa yang paling dekat dengan manusia itu adalah kematian. Dan perkara yang paling besar dalam diri manusia itu adalah hawa nafsu. Inilah pentingnya kita mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau kita dalam hidup ini ya tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, dampaknya sangat besar, kata Imam Al-Ghazali. Ya. Kadang kita tidak sadar tatkala kita misalnya marah. Ini berarti karena memang kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan kemarahan itu, dampaknya besar. Kita tidak sadar melaksanakan keburukan dan dosa yang diakibatkan oleh kemarahan itu. Maka di puasa Ramadan ini, sungguh tarbiyah dari Allah yang sangat luar biasa bagi kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kita disyariatkan untuk tidak makan. Kenapa? Karena kalau hawa nafsu kita ini ya, diberikan terus asupan makanan yang enak-enak misalnya, ya, kita tidak belajar untuk riyadhah, tidak belajar untuk tirakat, maka hawa nafsu kita ini akan semakin kuat. Sehingga ketika hawa nafsu kita semakin kuat, dampaknya adalah keburukan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena hawa nafsu itu adalah yang paling banyak menyebabkan manusia itu terjerumus dalam kesesatan, terjerumus dalam keburukan. Makanya salah satu firman Allah dalam surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas wa athara al-hayata dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang dia takut terhadap kebesaran Tuhannya, takut tatkala dia berdiri di hadapan Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan terhadap semua apa yang dia kerjakan ketika di dunia, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian dia mampu mengendalikan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wah, maka sesungguhnya tempat tinggalnya adalah surga. Sebaliknya daripada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tidak mampu mengendalikan batas-batas yang telah disyariatkan oleh Allah, dia menerjang apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Dan cirinya lagi adalah dia wa atharal hayatan dunya, dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Oleh karena itu, di momen Ramadan yang penuh kemuliaan ini, sangat baik bagi kita bagaimana kita mentarbiyah hawa nafsu kita agar kita mampu mengendalikan diri, agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita tidak mengikuti keinginan dari hawa nafsu kita. Makanya di dalam puasa Ramadan kita disyariatkan untuk tidak makan dan minum misalnya. Karena hawa nafsu kita ini ketika kita dalam kondisi lapar,
itu kita akan lebih mudah mengendalikan hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan kita disyariatkan untuk qiyamul Ramadan. Untuk qiyamul Ramadan, untuk bangun malam. Ya. Dan hawa nafsu kita, ketika kita sering riyadhah, ketika kita sering mendekatkan diri kepada Allah, misalnya bangun malam, salat malam, maka sebagaimana disyariatkan di bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan, yang menegakkan malam-malam bulan Ramadan dengan salat malam, dengan zikir, dengan beribadah kepada Allah, maka jika dia menjalankannya atas dasar iman dan ihtisab, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga tarbiyah di bulan Ramadan, jika ini kita benar-benar maksimalkan pada hadirin semuanya, insya Allah kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka insya Allah yang akan muncul dari perilaku kita, yang akan muncul dari keinginan-keinginan kita adalah hawa nafsu yang baik, hawa nafsu yang mutmainnah. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga yang muncul dalam diri kita adalah hawa nafsu yang mutmainnah, Masya Allah, ini luar biasa. Allah sangat mencintainya. Bahkan dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Masya Allah. Tatkala Allah memanggil hambanya yang memiliki nafsul mutmainnah, itu dengan panggilan penuh sayang. Wahai hamba-hambaku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hamba-hambaku yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan diridhai. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu wahai hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Masya Allah. Inilah jika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga Allah telah siapkan bagi kita jannah, surga yang indah yang telah dijanjikan oleh Allah. Semoga di bulan Ramadan ini Allah membimbing kita, mendidik kita, dan kita mampu maksimalkan bulan Ramadan ini sehingga kita menjadi hamba-hamba yang memiliki nafsul mutmainnah yang dicintai oleh Allah, dan ketika kita dipanggil oleh Allah nantinya dipanggil dengan kata-kata penuh sayang dan kita dijamin jannahnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.